Sampai mana kamari? Halaman 20, sifat bako. Nomor 2 itu ya, di bawah ya. Nomor 2 di bawah, halaman 20 nomor 2 di bawah, sifat bako. Bismillahirrahmanirrahim. Bako sifat yang wajib di Allah nomor 3. Bako, wujud, kidam, bako. Bako itu artinya apa? Bako kamari? Kekal, tidak ada akhir. Bako itu ya, kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalilnya bahwa kekal zat Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Wajib kita mempercayai bahwa Allah itu kekal, abadi, tidak ada akhirnya, tidak akan hancur. Selain Allah kekal tidak. Selain Allah tidak ada yang kekal. Ini harus diyakini ya sama kita semua ya. Dari pelajaran sifat bako, yakini bahwa yang kekal itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang kekal. Berarti kalau tidak kekal bakal apa? Kalau nggak abadi, nggak kekal, berarti bakal apa? Hancur. Bakal hancur berarti ya. Bakal hancur, bakal rusak, bakal hilang. Jadi selain Allah berarti makhluk semua ya. Makhluk Allah semuanya nggak ada yang awet, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Karena yang abadi hanya Allah yang kekal. Ibu-ibu bakal hancur gak? Hancur. Kapan hancurnya? Kita nggak bakal hidup selamanya, karena kita mah nggak bako. Pasti kita ada hancurnya, ada matinya, ada hilangnya ya, ada rusaknya. Sehat itu kekal apa tidak? Kesehatan kita ya, kekal tidak? Enggak. Ada enggak orang yang sehat terus? Enggak ada. Nanti juga ada sakitnya. Itulah makhluk. Sakit kekal enggak sakit? Sama, sakit juga tidak kekal. Nanti juga ada sembuhnya, gitunya. Nah ini dari sifat bako yang harus dijiwainya ini ya, pelajarannya berartinya. Yakini, pahami, renungi, amalkan bahwa tidak ada yang kekal makhluk mah. Jabatan kekal tidak? 5 tahun habis. Jangankan 5 tahun, setahun juga kalau nggak bener mah diturunin sama rakyat ya. Nggak bisa, mau dipertahankan gimana juga nggak bisa karena tidak kekal. Suami nggak kekal, anak nggak kekal, pekerjaan kita ada pensiunnya, ada bangkrutnya, nggak kekal semuanya ya. Sedih, susah, masalah, bingung, itu juga sama, nggak kekal. Ada nggak orang yang seumur hidupnya bingung terus? Nggak ada. Nanti dia bingungnya hancur, nanti juga bingungnya hilang, karena bingung juga tidak kekal. Anak disayang-sayang, ya nanti juga hilang, tidak kekal. Ilmu juga tidak kekal, nanti juga hilang ilmu kita. Tambah kolot, tambah pikun, tambah poho, leungit ilmuna. Orang pinter gimana juga, kecelakaan, geger otak, udah lupa ilmunya dengan geger otak. Stroke, hilang, nggak ada yang kekal, nggak ada. Tetangga galak mulu, julid mulu, kekal nggak julidnya? Enggak, engke ge aya bageurna. Saudara kita, ipar kita, mertua, sepupu, jahat mulu, nggak kekal. Nanti ge aya bageurna. Henteu mah ejid dulur kuring mah goreng wae, galak wae saumur-umur. Berarti itu rada kekal itu. Tapi tetap semua pasti ada ujungnya ya. Yakini itu, karena yang kekal hanya Allah. Semua makhluknya nggak ada yang kekal.
kecuali nomor 2 kemarin itu ya, kecuali 8 makhluk yang Allah abadikan. Nah ini mah dikecualikan ya, yang 8 ini mah dikecualikan oleh Allah ini mah ya. Ada 8 makhluk yang sama Allah itu diabadikan, nggak bakal hancur ini mah selama-lamanya, nggak bakalan. Tapi walaupun ini tidak hancur, kemarin ingat ini tetap bakonya termasuk bako jamani, tetap aja terikat oleh zaman, terikat oleh waktu. Apa maksudnya? Walaupun yang 8 ini abadi, kekal, baheula nama dulunya mah tetap tidak ada kan ya. Jadi terikat sama waktu. Dulunya tidak ada, terus diciptakan, baru dikekalkan. Nah itu namanya bako jamani kan gitu ya. Kalau Allah mah kan nggak begitu. Dulu nggak ada permulaan, kemudian tidak ada akhir. Makanya Allah mah bakonya bako hakiki gitu ya. Mana yang 8? 1 kolam. Apa kolam kemarin? Pena, pulpen, kolam T-nya untuk nulis, Tapi bukan kayak pulpen kita. Ini mah milik Allah ya. Jadi buat nulis kolam T ya. Kedua apa? Lauh mahfuz. Apa lauh mahfuz? Papan bor. Nah, kalau kata kita mah ya papan bor. Cuman bukan kayak papan bor kita ya, beda. Tempat menulis. Jadi yang nulisnya kolam, nulisnya teh di lauh mahfuz gitu ya. Segede apa lauh mahfuz? Ini lebarnya ini antara bumi dan langit, antara masyrik dan maghrib. Papan borna teh lauh mahfuz mah gede banget gitu ya, lebar banget gitu ya. Nggak bisa keukur dah ini mah ya, antara bumi dan langit, antara kulon jeung wetan itunya. Apa saja kemarin yang ditulis di lauh mahfuz itu apa saja? Pertama Al-Qur'an yang ditulis di lauh mahfuz. Kedua takdir. Takdir itu apa? Apa yang akan ditentukan kepada makhluk, kepada kita ya. Semua yang akan ditentukan kepada kita itu semua ditulis di lauh mahfuz. Semuanya ya. Yang akan terjadi kepada kita itu semua udah rapih ditulis di lauh mahfuz. Takdir Allah. Besok apa yang akan terjadi kepada kita besok. Nah itu udah ada tulisannya tuh di lauh mahfuz. Jadi semuanya, setiap manusia, setiap makhluk semuanya udah. Jodohnya, matinya, rezekinya, bahagianya, sengsaranya, semua udah rapi ditulis. Makanya kemarin kita itu hidup hanya menjalankan skenario Allah. Kayak orang main film, kayak artis, kayak aktor. Dia itu hanya memerankan peran yang diberikan oleh sutradara, oleh produser. Jadi gitu doang hidup kita mah ya. Kita hidup di dunia teh hanya menjalankan skenario Allah. Karena skenarionya, alur ceritanya semua udah ditulis di lauh mahfuz, udah rapih. Kapan kita meninggal, di mana kita nanti mati, lagi ngapain kita matinya, udah ada itu tulisannya semua, udah ada semua. Ini ngaji hari ini juga ditulis, udah ada nih tulisannya nih, ngaji hari ini nih. Berapa orang yang ngaji, bajunya warna apa, duduknya di belah mana. Nah ini udah semua, udah ada semua tulisannya ini, udah rapi ya. Kira-kira kita bisa nggak ngelawan skenario Allah? Kira-kira artis bisa nggak protes atas naskah cerita sutradara? Artis kemarin tuh kita lagi ngejelasin itu ya kemarin ya. Yang satu dibikin majikan, yang satu dibikin pembantu. Pembantunya diomelin sama majikan. Kamu ini kerja, ini lagi di main film, lagi syuting ini. Kamu ini kerja kagak bener, ditunjuk-tunjuk, digoblok-goblok, ditolol-tolol misalnya gitu ya. Padahal di situ banyak orang. Ini lagi syuting.
Kira-kira itu pembantu yang dimaki-maki majikannya bakal baperan gak, bakal marah gak? Kenapa dia gak marah? Karena lagi syuting, lagi memainkan peran, lagi acting, dan semua itu adalah bohongan. Nggak asli begitu, itu bohongan. Wa mal hayatud dunya illa lahun walaibun. Tidaklah kehidupan dunia hanya permainan dan sendagu. Bohongan. Jadi kalau sekarang kita ada yang maki-maki di jalan, ada yang mitnah kepada kita, santai aja, orang bohongan kok gitu. Kalau pembantu tadi diomelin terus baperan, ngambek, apaan lu, apaan, wah dipecat sama sutradara. Dipecat. Kamu nggak boleh marah, kamu harusnya diem-diem iya aja, kata saudara. Kok kamu malah melakukan peran di luar skenario aku? Dipecat. Artis kayak begitu berarti dia perannya kurang bagus. Kata Allah, kamu kalau lagi diuji, lagi ada musibah, ketika aku kasih balai, santai-santai aja, kata Allah. Nggak usah ngegerutu, nggak usah ngerusulah, nggak usah ngeluh. Kalau kita keluar dari peran Allah, Allah mencat sama kita. Apaan ini pemain kayak begini, ganti. Nah, berarti kita nggak profesional memerankan acting kita, peran kita, kalau gitu ya. Gitu ya. Ya Allah, tapi hese itunya. Tetap aja kita ya dimaki-maki orang mah emosi. Tetap aja salaki galak bari teu boga duit mah ngambek urangnya. Padahal semua itu bohongan, itu teh peran doang yang sedang Allah berikan kepada kita gitu ya. Harusnya mah kita semua teh profesional ya. Kita jalani semua peran kita sesuai keinginan Allah. Apa kata Allah? Kalau dikasih musibah sabar. Itu kan perintah sutradaranya begitu kata Allah ya. Para aktor-aktorku, para artis-artisku, kalau kamu lagi dikasih musibah kudu sabar. Kalau lagi dikasih nikmat kudu itu perintahnya begitu kata Allah. Tapi kadang kita ini banyak ngelawan gitu ya, dari tugas sutradara gitu ya. Aduh. Ya, mudah-mudahan aja lah ada materi-materi begini mah ya, rada ini nama kita ini dipraktekin pelan-pelan ya. Wah, ingat Kang Yazid, iya orang keur main film bohongan. Dimaki-maki tetangga juga kan nggak bako, nggak kekal. Ntar ge kalau udah pegel mulutnya dia berhenti kok maki-maki saya. Toh dimaki-makinya juga bohongan, bukan beneran. Santai aja. Sugan we geus ngaji mah kitu gitu ya. Kalau belum tahu teori ilmunya mah kan rada poek kamari teh nya. Ari geus ngaji mah sugan. Berkah ngaji kita ya tambah tenang gitu ya, tambah ngerti gitu, menjalani takdir Allah ya. Gitu doangnya hirupnya ya Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tugasnya cuma dua nih dari sutradara ya, buat kita ya. Tugasnya cuma dua nih kita sekarang nih. Shooting main film ini teh tugasnya cuma dua. Allah itu hanya ngasih tugas dua, kematian dan udah gitu doang. Kita tuh suruh meranin itu doang, dikasih tugas itu sama Allah. Kematian dan kehidupan. Di Qur'annya begitu ya. Itu takdir. Takdir teh cuma dua. Kalau nggak mati, hidup. Gitu ya. Takdir baik dan takdir buruk. Kan cuma dua takdir mah ya. Di Qur'annya begitu, mati dan hidup. Tapi kalau di dalam kehidupan nanti kalau dirinci jadi banyak ya. Anu usaha, untung, rugi. Itu ya, kalau yang usaha berarti begitu ya. Untung, rugi, rame, sepi. Kan begitu berarti ya. Kalau rumah tangga akur sama berantem mulu berarti yang salaki teh. Nah, udah gitu aja tuh rumah tangga kita kan ya. Kalau nggak akur berantem. Kalau anak kita nurut sama ngelawan, udah gitu aja kan ya. Anak kita teh kadang nurut kadang ngelawan gitu ya. Kalau badan kita sehat, udah gitu aja tuh hidup kita mah ya. Sekarang sehat, besok sakit, besok sehat lagi, udah gitu aja udah. Nggak ada takdir ketiga, nggak ada. Ada nggak orang itu hidup nggak sehat nggak sakit, ada nggak?
Nggak ada. Sekarang ibu-ibu sehat apa sakit? Sehat. Kenapa kita sehat? Kamari entas gering, gitu kan ya? Kamari entas gering, ayeuna bagian engke entas sehat, isukan orang isukan ge hayang nama sehat. Kenapa hari ini kita sehat? Karena kemarin kita habis hari ini kita sehat berarti besok kita bakal nggak mau, saya nggak mau sakit besok, nggak bisa. Emang takdirnya begitu. Sehat sakit, untung rugi, bahagia sengsara, rame sepi, udah gitu aja. Hujan panas, udah gitu aja. Siang malam, gitu aja udah. Berantem akur, nurut ngelawan, udah hidupnya begitu aja, udah nggak ada lagi. Wabil qadari khairihi wasarihi minallahi ta'ala allazi khalaqal mauta wal hayata. Udah segitu aja. Peran dari Allah itu cuma 2. Tapi 2 ge hese banget katanya. Jawabannya udah dikasih sama Allah. Kalau dikasih sehat bersyukur, kan gitu ya. Kalau dikasih sakit sabar. Udah gitu doang kan ya. Takdir baik hadapi dengan syukur, takdir buruk hadapi dengan sabar. Udah dikasih tahu. Keluhnya juga udah dikasih tahu keluhnya sama Allah. Ini jawabannya ini ya. Kamu tinggal praktekkan saja kata Allah nanti ketika kamu mainkan film ini. Udah gitu sebetulnya. Cuman walaupun cuma 2G, ya tadinya hese banget apa namanya. Hese banget 2G-nya. Dan ini kita dimantapkan dengan sifat bako. Ingat, lagi sehat, sehatmu tidak abadi, nanti juga bakal sakit. Ketika sakit pun sakitmu tidak abadi, nanti dia bakal sehat. Inna ma'al usri yusro. Di balik kesulitan ada kemudahan. Abis tanjakan pasti ada turunan, abis turunan pasti bakal nemu. Hidup mah begitu, nanjak turun, udah begitu aja. Kalau nggak belok kanan, belok kiri, udah. Dari sini ke Tasik ada berapa belokan? Dari sini ke Tasik ada berapa belokan? 2. Jangan kayak orang yang kagak ngaji, dihitung sama dia mah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu mah orang kagak ngaji, nggak tahu ilmu tauhid. Orang yang bertauhid mah langsung. Dari sini ke Tasik ada berapa belokan? 2. Kalau nggak ke kanan, ke kiri, udah. Begitulah kehidupan. Nggak selamanya belok kanan, nanti ada belok kiri. Nggak selamanya tanjakan, nanti juga ada turunan. Inna ma'al usri yusro. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kemudahan ada kesulitan. Hidup mah begitu aja, mudah sulit, udah gitu aja. Lagi mudah bersyukur, lagi sulit sabar. Udah. Kalau itu kita perankan dengan baik, tugas itu dengan baik, baru kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Aku lagi nyari di antara hamba-hambaku siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling bagus memerankan perannya, gitu. Kita teh ini lagi diseleksi sama Allah teh, lagi dinilai sama Allah teh ini teh. Satu-satu kita teh diperhatiin sama Allah. Siapa nih artis-artisku, aktor-aktorku yang paling bagus mainin filmnya sesuai perintahku. Kalau lagi sulit sabar, kalau lagi senang syukur. Nah itu. Nanti kan ada SCTV Award nanti ya. Ya kan artis-artis nanti kan ada penghargaan ya. SCTV Award kan. Ini artis paling favorit, ini artis paling, kan begitu ya. Kita sama, nanti ada awardnya. Cuman awardnya di akhirat kita mah. Nanti di akhiratnya satu-satu dipanggil. Oh ini hambaku yang aku perankan menjadi orang yang teraniaya tapi paling sabar. Ini dia pemenangnya. Ada. Oh ini hambaku yang aku perankan sebagai orang kaya tapi paling dermawan. Nah ini ada nanti pemenangnya. Allah pengen nyari itu doang dari kita semua teh. Oh ini orang yang paling berilmu tapi paling memanfaatkan ilmunya dan sangat tawaduk dengan ilmunya. Oh ini pemenangnya. Ada nanti awardnya di akhirat. Diumumkan di hadapan makhluk-makhluk Allah semuanya. Maka hari ini di dunia, mari kita berlomba-lomba untuk memerankan peran kita sebaik-baiknya agar nanti di akhirat kita semua menjadi pemenangnya dari berbagai kategori. Kategorinya kan banyak banget ya yang Allah sediakan ya. Kemarin kan sudah disampaikan, boleh kita ngambil kategori orang kaya dermawan,
boleh kita ambil kategori orang yang miskin teraniaya, boleh kita ambil kategori orang yang berilmu tapi paling memanfaatkan ilmunya, banyak banget ya. Atau misalnya saya mau ngambil kategori istri tersolehah, wah ya, silahkan rebut sama ibu-ibu kategori itu ya, berlomba-lomba menjadi istri yang tersolehah kan gitu ya. Suami juga sama, pengen menjadi bapak yang paling bertanggung jawab, ambil kategori itu. Anak juga sama, saya pengen ngambil kategori anak yang paling berbakti, silahkan. Banyak sekali word-word itu nanti. Kategori itu banyak yang Allah tawarkan kepada kita. Makanya di Quran, pastabikul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Dalam itu tadi, dalam merebut kategori-kategori itu. Ayo lomba-lomba gitu. Pebagus-bagus memerankan peran kita masing-masing. Ya. Kemarin itu ya kita tinggal jelasin itu tuh. Salah satu yang ditulis di Lauh Mahfuz tentang takdir. Takdir itu apa? Ketetapan Allah yang sudah rapih ditulis untuk kita dari mulai kita hidup sampai nanti kita mati, bahkan sampai kita ke surga atau ke neraka, itu semua sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Hari ini kita hidup hanya melaksanakan, menjalankan skenario Allah yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Bisa nggak kita memaksa keluar dari peran yang sudah ditugaskan oleh Allah? Enggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa. Udah ikuti aja. Makanya diancam di dalam hadis qudsi ya, malam yardo bi qodoi walam yasbir bi balai fal yahruj minad dunya wal yajtahid robban siwai wal yahruj minad dunya wal yahruj minad dunya wal yajtahid robban siwai wal yahruj minad dunya. Malam yardo bi qodoi walam yasbir bi balai wal yahruj minad dunya wal yajtahid robban siwai. Kata Allah begini nih, manusia, kalau kamu enggak ridho terhadap takdirku, kamu enggak sabar terhadap balai-balaiku, berarti kan dia enggak mau diatur sesuai peran, berarti kan gitu ya. Maka kata Allah, udah keluar aja dari bumiku, keluar aja kata Allah. Jangan diem di bumiku, silahkan kamu cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kalau kata sutradara mah begini kali ya, kata produser, kamu dibikin orang miskin ngeyel, ngambek mulu, nolak mulu, pengen ganti peran. Dibikin orang kaya, kagak bener kamu meranin orang kaya. Udahlah sono aja lah, cari lagi lah produser yang lain, film yang lain, udah jangan main film di saya, gitu mungkin ya. Cuman kan kalau produser yang ngusir, kita masih bisa nyari banyak produser yang lain, banyak. Tapi kalau Allah yang ngusir, kita mau pindah kemana? Diusir dari Bekasi misalnya kan, udah kamu keluar sono kata Allah, pindah kemana? Ke Garut, pindah ke Ciamis, pindah ke Jawa. Emang Garut Ciamis bukan bumi Allah? Kan itu juga masih bumi Allah. Artinya ini saking Allah udah tegas banget dah sama kita gitu ya. Masa ada artis aktor yang kagak mau ngikutin instruksi sutradara dan produser? Nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kata Allah, aku sudah menyediakan honor, menyediakan gaji sama. Terus apa yang kamu sirikin apa? Emang itu pembantu sama majikan? Yang tadi jadi pembantu satu, yang jadi majikan satu, perannya kan beda. Emang gaji dan honornya sama apa beda? Yang jadi pembantu sama majikan, honornya sama nggak? Sama. Beres main film, honornya ditransfer. Pembantu 30 juta, majikan juga 30. Walaupun perannya beda. Nih Mang Yazid yang ngajarin ngaji sama ibu-ibu yang ngedengerin ngaji, kan ini perannya beda kan ya. Ibu-ibu mah sebagai murid misalnya, Mang Yazid sebagai guru, perannya beda ya. Peran mah beda, tapi nanti gaji pahala dari Allah kita ngaji hari ini sama nggak? Kita ngaji sejam nih bareng-bareng ya. Mang Yazid yang ngajarin, ibu-ibu yang ngedengerin. Beres kita ngaji sejam, keluar dari sini, pahala dari Allahnya sama nggak? Sama. Nggak usah sirik, enak banget jadi Mang Yazid ya, ngomong doang, kita mau ngedengerin aja. Nggak usah sirik begitu, toh pahalanya sama aja. Mang Yazid juga sama, enakan jadi ibu-ibu ngedengerin doang, kagak capek. Mau ngaji tinggal datang, nggak usah buka-buka kitab, nggak usah mikir. Enak kali ya jadi ibu-ibu, nggak usah begitu, sama aja. Yang penting kita semua profesional.
Mang Yajid ngajar dengan benar, ibu-ibu juga belajarnya yang khusyuk, maka nanti pahalanya sama, nggak usah sirik. Enak ya kalau jadi orang kaya ya, bisa sodako, bisa ini. Saya miskin mulu dari dulu, nggak usah sirik sama peran Allah untuk orang lain, sama. Kalau kamu sabar dengan kemiskinan, pahalanya sama. Dia juga kaya, bersyukur dengan kekayaannya, pahalanya sama. Yang penting mah peranin yang baik, peran kamu masing-masing. Jadi orang kaya tapi gak bersyukur, gak ada pahalanya. Jadi orang miskin tapi kagak sabar, gak ada pahalanya. Kan begitu. Belum tentu kita jadi orang kaya kita bisa mensyukuri kekayaan, belum tentu. Udah aja nikmati peran yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah itu ngasih peran ke kita beda-beda, karena yang tahu kemampuan diri kita kan Allah. Coba kenapa kita sekarang ini ada orang kaya nggak di sini? Ada orang kaya nggak di sini? Yang mobilnya 5 ada nggak? Yang pilanya di mana-mana ada nggak? Yang tanahnya hektaran ada nggak? Nggak ada. Kita kan segini-gininya banda kita kan ya. Tapi kita suka pengen nggak? Pengen punya mobil 5, pengen tanah hektaran, pengen nggak? Pengen emasnya berkilo-kilo, pengen nggak? Pengen gaji suami kita sebulannya 100 juta, pengen nggak? Pengen itu berarti kan sirik. Enggak selalu sirik ya. Kalau pengen doang normal, namanya manusia hawa nafsu. Kalau yang sirik mah menggebu-gebu, berarti kan gitu ya. Beda ya, ada yang pengen, ada yang sirik. Kalau pengen doang nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita boleh jujur-jujuran ya, kita teh pengen jadi orang kaya, ngedoa pengen jadi orang kaya, tapi udah berpuluh-puluh tahun kita nggak kaya-kaya, kan begitu ya. Banda kita kan segini-gininya ya. Tapi kita kan pengennya menjadi orang kaya tuh, kayak yang itulah, yang kaya-kaya yang rumahnya tingkat-tingkat, mobilnya banyak dah, kan begitu ya. Tapi kenapa kita segini aja? Karena Allah tahu kemampuan diri kita, kualitas diri kita, Allah tahu banget. Makanya jangan protes sama takdir teh begitu. Kira-kira kalau kita dijadiin orang kaya semua, hari Selasa bakal ngaji gak? Kan ada yang begini ya. Nanti mah kalau saya punya mobil ya Allah, saya ngaji bakar rajin. Nanti tetangga juga saya samperin, saya ajak pakai mobil saya. Kan begitu kan? Ngahayalnya kita begitu kan? Atau lagi sakit, ya Allah sehatin badan saya, sembuhin. Kalau udah sakit mah, udah sehat mah nanti saya mau ngaji rajin, ya Allah, mau tahajud rajin. Itu lagi sakit kan begitu ya? Tapi begitu dikasih sehat, ngaji tara, tahajud henteu. Keur teu boga mobil, ngomongna arek ngajakan tetangga, nyamper tetangga. Begitu dikasih mobil, boro-boro nyamper tetangga. Yang ada dia main mulu kemana-mana, jalan-jalan pakai mobil. Mayajid doakeun keur ngajual tanah ya 1000 meter. Lamun ke laku Mayajid diumrohkeun. Lagi belum laku ngomongnya begitu dia. Begitu sama Mayajid didoain, sama Santi didoain, tiap malam 40 hari diyasinin, laku. Boro-boro umroh, nambahin buat keramik juga kagak, kan begitu ya. Itu manusia, makanya udahlah gitu, udah aja nikmati apa takdir, apa ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Toh belum tentu sesuatu yang kita inginkan menjadi kebaikan buat diri kita. Orang bisa ngaji sekarang hari Selasa karena banda kita segini-gininya. Kita sekarang bisa ngaji Selasa ya, karena harta kita cuma segini-gininya. Artinya harta yang kita miliki sekarang itu berarti barokah banget. Berarti kan begitu ya. Dengan harta yang ada kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa berjamaah. Berarti harta kita udah barokah banget. Kenapa pengen dirubah harta barokah itu? Ngapain? Belum tentu kalau kita jadiin orang kaya semua kita bisa ngaji Selasa, bisa berjamaah, bisa pakai kerudung gede. Belum tentu. Geus loba duit mah nya. Jalan-jalan mulu, bisnis mulu, usaha mulu, ngaji poho, berjamaah katinggalan, sholat gini lewat, naudzubillah. Gara-gara jadi orang kaya. Jadi udah ini udah yang paling barokah udah ini. Apa di Quran? Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na zahratal hayatad dunya linaftinahum fihi. Jangan suka manjangin pandangan mata kita kepada banda milik rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, kata Allah gitu. Karena belum tentu itu menjadi kebaikan buat kamu. Rezeki yang baik buat kamu adalah rezeki yang ada di dalam diri kamu, gitu. Dilarang itu sama Allah di Quran. Jangan suka ngeliatin banda orang.
Belum tentu banda orang itu kalau dikasihin ke kita jadi kebaikan buat kita, belum tentu. Banda yang baik itu yang sekarang yang Allah berikan kepada kita, itu udah banda yang terbaik mah. Kalau belum punya mobil nggak usah ngehayal pengen punya mobil, udah motor aja. Ini motor yang barokah yang nganterin kamu ngaji setiap Selasa, ini motor. Belum tentu kamu kalau dikasih mobil mah Selasa ngaji, belum tentu, belum. Udah nggak usah minta segala macam, udah. Sedikasihnya aja sama Allah, karena sutradara dan produser paling tahu kemampuan artis dan aktornya masing-masing, paling tahu. Kita mah kagak tahu kemampuan diri kita, tapi sutradara mah sama produser tahu banget. Ini nggak pantas nih jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya sombong, nggak usah ini nih. Udah ini jadi orang biasa-biasa aja. Ini kalau jadi ustadz bahaya ini. Ini jadi belagu nih sama ilmu ya. Udah ini jadi murid aja. Semua udah diatur sama Allah. Ini kalau dikasih sehat bahaya ini. Ini kemana aja kalau sehat, udah sakit aja udah sakit. Ini kalau kakinya nggak dikasih sakit bahaya. Bener, Allah begitu melihat kita. Jadi sebetulnya semuanya itu kan kebaikan. Wa ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azabannar. Tidak ada yang aku ciptakan itu sia-sia, nggak ada. Semuanya itu kebaikan buat diri kita, kebaikan. Cuman kadang kita nggak sabar, akhirnya nggak ketemu hikmah dan rahasia di balik takdir Allah. Padahal semua kebaikan. Kunaon dia nyeri suku teu cager-cager, ya Allah, dia nyeri suku gitu ya. Kata kita mah nggak enak banget sakit ya, sakit kaki itu ya. Padahal kata Allah itu yang terbaik buat kamu itu. Cuman orang teu kapanggih we jeung kebaikanna gitu. Kan ada ya cerita ya, seorang pengusaha besar yang mau ke luar negeri, mau ada bisnis miliaran, tiba-tiba di jalanan macet. Mau ke bandara kan ya. Macet di bandara berjam-jam. Dia ngamuk-ngamuk kan ya. Karena dia bakal terlambat ketinggalan pesawat. Kalau terlambat nanti bisnis yang miliaran di luar negerinya gagal. Kan lagi macet marah-marah, semua diomelin, diteleponin, termasuk supir dimaki-maki sama dia. Sampai bandara pesawat udah terbang, ketinggalan, marah-marah lagi di bandara. Tapi sebelum dia pulang, nggak lama setengah jam dari itu ada berita di TV, ada berita di HP, di medsos. Ternyata pesawat yang terbang tadi kecelakaan, semuanya mati, terbakar, tenggelam di laut, tidak ditemukan semuanya. Apa yang ia katakan setelah itu? Alhamdulillah. Coba kalau tadi nggak macet, berarti saya sudah meninggal bersama orang-orang yang meninggal saat ini. Jadi takdir mah gitu, karasana teh ya setelahnya gitu ya. Jadi kalau itunya belum ketemu, tolong jangan marah-marah dulu kepada Tuhan, jangan protes dulu kepada Allah, nikmati saja perannya, nanti juga hadiahnya akan Allah berikan di ujung pemeranan kamu kalau kamu berperannya dengan baik kata Allah. Tunggu saja, sabar saja. Semua peran tidak ada yang buruk kata Allah. Ujung-ujungnya mah sama. Yang tadi sebagai pembantu gajinya segitu, yang jadi majikan juga gajinya masih segitu, sama kok, nggak dibeda-beda kata Allah. Kenapa harus sirik dengan apa yang aku berikan kepada orang lain kata Allah. Nah itu urusan takdir, begitu takdir tehnya. Nah itu salah satu yang Allah tulis di Lauh Mahfuz adalah takdir kita. Katilu yang ditulis di Lauh Mahfuz itu apa? Yang ditulis di Lauh Mahfuz lain aras. Anu katilu. Yang ketiga yang ditulis di Lauh Mahfuz, bukan nomor 3 aras, bukan yang itu, bukan, belum, arasnya belum. Tadi kan yang ditulis di Lauh Mahfuz Quran yang pertama, yang kedua takdir, anu katilu apa? Kahiji Al-Quran yang ditulis di Lauh Mahfuz itu Quran yang pertama, yang kedua takdir itu ditulis di Lauh Mahfuz, yang ketiga apa? Yang ketiga belum tahu? Belum dijelasin kan? Ya, berarti Selasa depan. Robin